Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 25 Maret 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Sahabat mendoan yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, penuh semangat, dan berlimpah berkat. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini, yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengatakan jadilah padaku menurut perkataanmu bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu kerelaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk mengatakannya. Mengapa? Sebab sering terjadi, apa yang dikehendaki Allah itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Bukankah keinginan kita pernah tidak terwujud? Bukankah kemauan kita pernah tidak terpenuhi? Atau bukankah doa dan permohonan kita pernah tidak terkabul? Itu terjadi karena kehendak kita dengan kehendak Allah itu kadang berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah padaku menurut perkataanmu adalah kata-kata iman. Saat orang mau menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah, bahwa hidup yang benar tidak didasarkan pada keinginan manusiawi yang seringkali tercemar oleh nafsu duniawi dan emosi sesaat, melainkan pada penyelenggaraan kasih Allah yang akan menuntun manusia semakin dekat pada Dia. Maka mari kita meneladan iman Bunda Maria yang menyatukan kehendak Allah dalam hidup kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, rencana kami memang tidak selalu sama dengan kehendak-Mu. Maka ajarilah kami untuk mampu menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu.
Semoga kami punya kerelaan hati, kerendahan hati, dan juga keberanian untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.